Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Baru Dengar. saja terdengar. Oke. Baru saja Yang terdengar. pertama, Ya. yang pertama yaitu judul program KKN kita, sosialisasi dan strategi dalam meningkatkan kesadaran patuh protokol kesehatan dan minat belajar di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, ya ini berikut susunan anggota dari kelompok KKN 50 Surabaya. Selanjutnya, ya jadi KKN ini ada tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan memberikan perubahan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan zaman yang semakin pesat. KKN ini kita adakan dikarenakan suatu bagian dari sistem pendidikan yang menempatkan mahasiswa di luar kampus agar bisa dapat hidup di tengah-tengah masyarakat bersama masyarakat dengan cara membekali dan mengembangkan kemampuan dan potensi mahasiswa secara baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, seperti kemampuan dan bersosialisasi kepada masyarakat, kemampuan keterampilan, kemampuan berorganisasi dalam sebuah program kerja. Kemudian KKN 50 Surabaya ini memilih desa atau kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo. Kelurahan Kalijudan ini merupakan salah satu kelurahan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Kami memilih lokasi tersebut untuk melakukan KKN dikarenakan mayoritas warga Kalijudan masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, semisal memakai masker, sehingga dengan adanya KKN di Kelurahan Kalijudan ini kami harap dapat mensosialisasikan seberapa pentingkah mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjut. Operatornya siapa ini operatornya? Operatornya Mbak Saya, Anissa. Pak. Selanjutnya, Oh. Ini kalau Google Meet bisa ini ya, bisa share screen semua ya. Bisa, Pak. Oh. mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya Mbak Anissa. Silahkan, Mas Afwan. Yang slide ke-6, Mbak Anissa. Slide berikutnya. Sudah, Pak. Ini yang terakhir. Oh. Oke. Ya, mungkin Oh. Pak David bisa menambahkan atau Ya. memberikan saran kepada kelompok KKN 50 Surabaya. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan, loh itu banyak gitu. Slide ke-6, 7, 8, 9. Itu kayaknya template, Pak. Jadi nggak ada isinya kayaknya. Saya bukan dari kelompoknya. Oh. Ini untuk slide 6-nya, Pak. Itu ada isinya kok, Pak. Bukan cuma template. Ya, lanjut. Dilanjutkan, Mas Ya, siapa tadi? Ketua oke, kelompoknya. Pak. Masalah yang dihadapi yaitu kurangnya diterapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, terutama pada Kelurahan Kalijudan. Selanjutnya itu minimnya tingkat kewaspadaan masyarakat terkait
dengan wabah virus corona ini. Kemudian kurangnya pemanfaatan lingkungan sekitar rumah untuk menanam tanaman toga yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan untuk Kelurahan Kalijudan. Selanjutnya, untuk menanggulangi rencana-rencana pemecahan masalah, yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi tentang cara cuci tangan yang baik dan benar. Kita lebih memprioritaskan masyarakat Kalijudan. Setelah itu, menyediakan bak cuci tangan dan sabun di beberapa fasilitas publik di Kelurahan Kalijudan yang memang membutuhkan dan perlu kita berikan bak cuci tangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosialisasi pentingnya memakai masker kepada masyarakat setempat guna meningkatkan motivasi mereka untuk hidup dengan pola yang baru dalam fase new normal. Jadi kita memberikan edukasi dalam bentuk online maupun offline, memberikan arahan untuk seberapa pentingnya memakai masker di lingkungan masyarakat Kalijudan. Selanjutnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat terkait pentingnya menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang terakhir memberikan video pembelajaran mengenai pemanfaatan tanaman toga yang berguna bagi kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh pada masyarakat di Kalijudan. Selanjutnya, ini mungkin terdapat program-program utama dan tunjangan. Seperti yang telah dipaparkan, ini program utamanya yaitu edukasi. Dikarenakan Surabaya ini mengalami PSBB mikro, maka kita juga mengoptimalkan secara edukasi melalui video cuci tangan, kemudian video tentang pentingnya menjaga jarak, video tentang memakai masker, setelah itu makanan-makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian program tunjangan yaitu kemanusiaan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita membagikan bak cuci tangan di beberapa titik, khususnya di tempat-tempat umum. Dikarenakan itu mungkin tempat yang bisa menggapai semua masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu membantu program kelurahan untuk penanggulangan COVID. Misal kelurahan memiliki kegiatan yang membutuhkan teman-teman dari KKN 50, mungkin dari kelompok KKN 50 ini bisa membantu. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, itu mungkin penutup. Demikian proposal ini kami susun agar digunakan sebagaimana mestinya dan sebagaimana manfaatnya sebagai tahap awal untuk melaksanakan sebuah kegiatan KKN ini di Universitas Negeri Surabaya, khususnya di Kelurahan Kalijudan. Semoga dengan adanya proposal ini dapat berjalan dengan lancar KKN pada tahun ini. Terima kasih. Mungkin Pak David bisa menambahkan. Ya, Mbak Anissa bisa diarahkan ke slide yang nomor 6 tadi. Ya. Untuk kelompok KKN Surabaya 50, apakah sudah observasi ke desa tujuan? Ya, untuk konsultasi sendiri sudah Bapak. Kita juga sudah menghubungi dari Pak Lurahnya itu sendiri. Alhamdulillah Pak Lurahnya juga menerima kita dengan baik. Nah, sampean kan belum observasi ya, hanya sekedar komunikasi gitu ya. Iya Pak, kita juga bincang-bincang sama kelurahan dan sekretaris juga apa yang kekurangan dari desa atau kelurahan tersebut sehingga kita bisa memberikan program-program yang memang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Enggak, bukan. Rekomendasi terkait kurang diterapkannya, terus terkait judul dari proposal ini, itu rekomendasi dari kelompok atau memang informasi dari kelurahan tersebut? Enggak.
Iya, jadi untuk judulnya ini sendiri itu kita sebelumnya memang sudah sempat konsultasi dengan kelurahan dan sekretaris dari desa atau kelurahan tersebut, sehingga teman-teman memberikan judul seperti itu tadi atas dasar apa keluhan-keluhan dari kelurahan tersebut, sehingga kita membuat judul seperti itu, Bapak. Oh, berarti artinya program yang Anda buat itu memang sesuai rekom dari kelurahan gitu ya? Oke, Pak. Oke. Tadi judulnya apa tadi? Selain ada apa tadi judulnya? Sosialisasi dan strategi dalam meningkatkan kesehatan. Oke. Nah, terkait di slide nomor 6 tadi, Mbak Anissa. Jadi program Anda selain sosialisasi dan menentukan strategi, berarti juga ini ya, juga apa namanya, menggiatkan atau Anda membuat tanaman toga gitu. Iya, Bapak, kita juga memberikan edukasi bahwa pandemi COVID ini vaksinnya mungkin meningkatkan imunitas tubuh dengan cara seperti apa, mungkin makanan-makanan yang bergizi. Kemudian kita juga memberikan edukasi bahwa tanaman-tanaman toga itu selain mudah kita tanam, kita juga mendapatkan manfaat dari tanaman toga tersebut, Bapak. Hanya sekedar edukasi ya, bukan ikut menanam gitu ya? Enggak, Pak. Kita hanya memberikan edukasi saja. Oke. Saya kan blank ini. Saya nggak tahu desa Kalijudan itu seperti apa. Mungkin Anda nanti juga perlu observasi ya. Juga perlu observasi untuk menentukan titik di mana bak cuci air itu ditempatkan. Karena kalau di kelurahan mungkin iya, mungkin di kelurahan nggak perlu banyak-banyak, tapi ada satu titik yang memang di situ urgent dibutuhkan gitu. Dan nanti di dalam logbook itu Anda juga harus menentukan. Jadi jangan sampai Anda memberikan bak cuci tangan tapi hanya sekedar taruh itu saja. Alasannya apa Anda menaruh cuci bak di situ? Jadi disampaikan di situ. Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Karena perlu mahasiswa ketahui bahwa KKN ini tujuannya untuk merangsang mahasiswa untuk supaya mahasiswa itu kritis, mahasiswa itu jeli terhadap permasalahan di masyarakat, mahasiswa itu kreatif. Artinya kreatif itu apa yang menjadi kendala di masyarakat. Nah, nanti mahasiswa yang akan menjadi sasaran. Sasaran apa? Sasaran kreativitas. Seperti apa solusinya? Tidak menutup kemungkinan nanti seperti itu nanti. Jadi KKN ini adalah pra. Ya, KKN nanti ada Anda pra sebelum turun ke lapangan nanti. Nah, makanya di sini mahasiswa itu diharapkan mampu kritis, jeli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya di slide berikutnya, Mbak Anissa, saya setuju mengadakan sosial. Nah, sekarang perlu dirancang juga strategi seperti apa, meskipun strategi Anda mensosialisasikan supaya masyarakat itu patuh terhadap protokol, bukan takut ya, tapi waspada terhadap virus itu seperti apa? Nanti itu juga ditulis di situ, di logbook misalkan. Ya. Sekarang masyarakat meskipun
meskipun Anda takut-takuti dengan membawa keranda mayat, ya, Anda bisa lihat sendiri. Ya kan? Seperti apa respon masyarakat. Nggak ada takut-takutnya. Nah, ini strategi ini yang perlu Anda buat, yang perlu Anda kreasikan kepada teman dan juga teman-teman. Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, setelah itu sasaran sosialisasinya. Sasarannya bagaimana cara mengumpulkannya. Nah, ini nanti juga perlu dikomunikasikan. Oke, Bapak, untuk sasarannya mungkin nanti kita konsultasi dengan Bapak Kelurahan juga, titik mana yang memang membutuhkan teman-teman dari KKN gitu juga, Pak. Ya, RT RW-nya gitu ya. Oke, Pak, kan yang memberikan saran juga dari Bapak Lurahnya juga, sehingga kita nggak bisa langsung memilih tempat. Oleh karena itu kita juga butuh konsultasi dengan Pak Lurahnya juga. Ya. Oke, coba slide 8 tadi. Ini untuk peserta KKN Surabaya 50 ini dari fakultas mana aja? Kami dari FIP, kemudian FT, FISH, kemudian VIO, dan juga FBS, Pak. Oh. Mungkin ada FMIPA juga. Ya. Oke, Pak. Nah, ini mungkin kalau FT kan paham tentang edit video yang membuat membuat video interaktif gitu ya. Oke, Pak. Oke, kalau bisa dilanjutkan dengan kelompok Surabaya 52. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Bentar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 52. Ini membahas tentang kegiatan kami KKN. Yang pertama, kegiatan KKN 52 Surabaya kami laksanakan di Kelurahan Pertemuan, Kecamatan Sawan, Kota Surabaya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah struktur keanggotaan dari kelompok kami yang berjumlah 15 anggota. Monggo slide selanjutnya. Nah, ini dari gambaran KKN sendiri dilaksanakan karena adanya program PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, yang merupakan kebijakan dari Kemdikbud sendiri untuk bertujuan memutuskan rantai penyebaran virus COVID ini sendiri. Monggo selanjutnya bisa di-slide. Nah, ini Pak, dari kami sendiri sebenarnya mengambil tema yaitu mengajar, yang di dalamnya terdapat pembelajaran berupa membaca, menulis, berhitung,
mengaji, belajar bahasa Inggris ataupun Jepang, sama membuat kreativitas dengan swakarya, Pak. Dan melakukan 3M dan menyediakan perpustakaan kecil di sudut desa. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, rencana pemecahan masalah kami adalah meningkatkan budaya gemar membaca dan belajar pada anak-anak di Kelurahan Petemon pada masa pandemi COVID, serta meningkatkan pemahaman anak-anak dan orang tua Kelurahan Petemon terkait pentingnya budaya literasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bekal di masa yang akan datang. Selanjutnya. Nah, ini Pak program kerja utama dari kami, yaitu yang pertama adalah bagi-bagi masker dan hand sanitizer. Yang kedua ada penghijauan kecil, ini berupa seperti penanaman toga ataupun tanaman yang lainnya yang bisa kita tanam di RW ataupun RT tersebut. Yang ketiga adalah penyemprotan disinfektan dan kerja bakti. Terus yang keempat ada mengajar, ya dalam mengajar itu bisa ada calistung, mengaji, terus setelah dan itu membantu mengerjakan PR, terus edukasi film, serta seni rupa. Yang kelima juga ada olahraga, Pak. Di dalam olahraga ini mungkin bisa diisi dengan senam, Pak. Yang keenam ada sosialisasi KM atau COVID yang insya Allah bisa didatangkan narasumber berupa satgas atau orang-orang yang mampu dalam mengatasi COVID ini. Yang ketujuh ada kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan ini masih bersifat kondisional, tergantung permintaan dari kelurahan, RW atau RT ingin mengadakan acara apa selama kegiatan Ramadan tersebut. Yang kedelapan adalah sosialisasi sigap bencana, yang insya Allah mungkin akan kami datangkan dari narasumber Badan Penanggulangan Bencana, Pak. Terus yang 9 sudah pembukaan dan penutup. Slide selanjutnya. Nah ini Pak, kayak perancangan pelaksanaan kegiatan kami selama sehari-harinya. Slide selanjutnya. Sampai terakhir ya. Ya, begitu Pak. Program ini untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak di Desa Petemon sendiri agar tidak kebingungan, karena kan semenjak adanya Corona ini kan pembelajaran daring terus, Pak. Jadi kita berusaha membantu anak-anak di kelurahan tersebut, membantu mengerjakan PR-nya, membantu memberikan edukasi berupa pelajaran-pelajaran maupun edukasi seperti film juga. Gitu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Pak David. Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo? Oke, Pak. Halo, Pak. Bisa balikan ke judulnya tadi ya.
Nah ini Pak, kebetulan judulnya belum saya masukkan ke dalam PPT-nya Pak, masih ada dalam proposal. Nah, apa judulnya apa kira-kira? Sebentar Pak. Judulnya sendiri adalah upaya meningkatkan budaya gemar membaca dan belajar anak pada masa pandemi di Kelurahan Pertemuan, Kecamatan Sawan, Kota Surabaya. Ya Pak. Mungkin gini Mas, bisa difokuskan. Oke. Tadi kan ada halo. Ya Pak. Halo? Ya Pak, halo Pak. Oh, iya, iya, iya. Mas, Oke Pak. Untuk programnya tidak ada kaitannya ini ya, tentang pencegahan COVID ya. Ada Pak. Di situ program kerja saya ada yang penyemprotan disinfektan, terus sosialisasi soal 3M dan COVID, lalu sama ada bagi-bagi masker juga Pak. Oke. Kalau untuk bagi-bagi, ini perlu ini juga terkait sasarannya ya. Sama seperti yang Surabaya 50 tadi, sasarannya perlu diperjelas untuk alasannya kenapa di situ gitu. Mungkin gini aja, ini sasarannya untuk COVID ke orang tua. Nah, untuk kegiatan-kegiatan membantu pembelajaran itu berarti ke anak-anak ya. Mungkin Iya Pak. bisa membuka berupa les belajar atau membantu seperti yang disampaikan tadi untuk membantu, bukan membantu mengerjakan PR atau mengerjakan tugas,
Tapi di situ apa ya? Ada yang dari PGSD? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Fakultasnya apa aja di sini? Fakultas FISH, FMIPA, FT, sama FBS, Pak. Nah, ini mungkin yang FBS yang bisa dimanfaatkan ya, terkait mungkin bahasa Inggrisnya gitu. Ya, ada kok, Pak. Oh, ya ya ya. Itu di keterangannya saya tulis ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang, ada calistung, terus ada mengaji, terus sama edukasi film juga, Pak. Ya ya ya. Oke, kalau gitu ini dilanjut apa nanti yang Sidoarjo aja? Sidoarjo langsung Sidoarjo. 10 menit lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak David, saya boleh tanya, Pak? Iya, silakan. Ini kan kegiatan KKN ini dilaksanakannya itu tempatnya sekelurahan, se-RW atau se-RT, Pak? Gini aja. Silakan nanti dikomunikasikan di kelurahan kira-kira yang paling membutuhkan tuh di mana. Kalau kamu ambil semua di tingkat kelurahan, ya kamu nanti terlalu buang waktu dan tenaga nanti. Mungkin di situ sasarannya 2 atau 3 RW misalkan. Oke, Pak. Ya, Pak. Itu aja. Ya, Pak David. Ya. Ya. Oke, yang Sidoarjo lanjut. Sidoarjo 49. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Nanti PPT-nya bisa dilengkapi, lalu share ke saya ya. Mungkin nanti di tiap kelurahan membutuhkan program-program, jadi kita sudah siapkan itu nanti. Siap, Pak. Oke. Ya, silakan. Sidoarjo 49. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok Sidoarjo 49. Ya, oke, dari kelompok kami sesuai dengan kesepakatan bersama, kami memilih tujuan KKN di Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, Mas. Ya, dari Desa Kebon Agung sendiri, mayoritasnya notabene adalah warga yang berwirausaha, baik dari produsen ataupun distributor. Dan hal ini dibuktikan dari banyaknya UMKM yang ada di Desa Kebon Agung tersebut. Lalu dari hasil observasi kelompok kami kemarin bersama perangkat desa, waktu itu bersama Pamong, Desa Kebon Agung sendiri ini problematika yang paling utama dan saat ini sedang berkembang adalah BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Jadi menurut arahan atau saran dari Pamong desa tersebut, KKN dari Sidoarjo 49 ini diupayakan untuk membantu atau memberikan kontribusi dari berkembangnya BUMDes pada desa tersebut. Bahwasanya BUMDes dari desa tersebut sendiri juga baru berdiri atau baru dirintis di bulan Januari kemarin. Jadi dari hasil diskusi kami bersama perangkat desa tersebut, hal-hal yang perlu kami lakukan adalah atau yang perlu dibutuhkan dari BUMDes tersebut adalah pendataan daripada apa yang ada di BUMDes tersebut, seperti dari UMKM yang baru terbentuk, seperti anggaran perekonomian dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah platform resmi yang menampung dari seluruh BUMDes tersebut di dalam desa tersebut.
Jadi nantinya kita membuat platform atau aplikasi yang tujuannya untuk menampung atau mewadahi, memberikan wadah daripada data-data di dalam masyarakat yang ada di BUMDes tersebut. Lalu selanjutnya program yang akan kami rencanakan adalah melakukan pendataan penduduk secara door-to-door pada setiap penduduk Desa Kebon Agung. Ini datanya seperti data UMKM, data ekonomi penduduk, data yang yatim piatu, dan sebagainya. Dan ini juga koordinasi dari RT RW, bahwasanya di mana RT atau RW yang masih kekurangan data atau datanya masih belum lengkap, belum valid, ataupun kurang update. Lalu outputnya yang kedua adalah kita membangun sebuah website atau platform. Dan tujuan dari website tersebut adalah menampung atau memberikan wadah daripada semua data-data tersebut. Jadi nanti desa itu bisa mudah dalam mencari data-data tersebut, tidak kesulitan lagi. Next selanjutnya. Ya, ini jadwal agenda kegiatan dari kelompok kami. Tentunya ini juga menyesuaikan dari situasi dan kondisi. Kayaknya cukup sampai segitu, Pak, dari kelompok kami. Mungkin ada saran dan masukan. Ya. Untuk UMKM-nya berupa apa di Desa Kebon Agung? Halo. Begini Pak, Ya, Pak. mau menjawab. Ya, silakan. Nah, jadi kan kemarin sudah survei sama sekretaris LPMD dan juga direktur dari BUMDes sendiri. Nah, untuk programnya itu disarankan kita mencari data dari masyarakat. Seperti data UMKM gitu. Maksudnya di masyarakat itu yang memiliki UMKM itu berjumlah berapa dari setiap RT dan RW-nya. Nah, di Kebon Agung sendiri itu terdapat 69 RT dan 14 RW. Sehingga kita dibagi, mungkin satu tim itu dua orang terjun langsung ke setiap rumah-rumah warga. Jadi yang memiliki usaha, mungkin kayak yang toko kelontong gitu kan, ada yang jual gitu, terus ada yang jual nasi, ada yang mungkin jual kayak sembako ataupun yang lain-lainnya. Kita cari datanya itu. Karena BUMDes sendiri itu baru terbentuk 1 bulan yang lalu, sehingga belum memiliki data yang valid gitu. Dan untuk waktunya pun, itu kata pihaknya sana, itu 4 bulan itu masih kurang mencukupi. Jika dirasa waktunya sudah selesai, namun kita belum sampai finish untuk mendapatkan data tersebut juga tidak apa-apa, begitu Pak. Ya. Jadi bukan UMKM-nya hanya satu, begitu. Ya. Bukan milik desa aja UMKM-nya gitu Pak. Ya. Berarti ini membantu program desa ya ini ya? Iya, Pak. Tapi kata babaknya itu masuk ke kewirausahaan, karena kan membantu BUMDesnya tadi. Nah, saran saya kalau bisa juga solutif. Solutif itu gini, kira-kira UMKM apa yang bisa dikembangkan sehingga menjadi desa, contoh kayak gini, di Gedangan itu kan ada kampung topi itu. Nah, bisa dibuatkan seperti itu. Jadi Anda bagaimana caranya membumingkan desa tersebut. Menciptakan gitu Pak. Menciptakan khas dari desanya gitu. Ya, jadi apa UMKM yang ada di desa tersebut? Nah, kira-kira Anda bisa memanfaatkan media sosial sehingga nanti desa tersebut bisa menjadi trending topik dari UMKM-nya tersebut gitu.
Kan ada kampung telur asin, kampung topi. Nah, di situ kan bisa menjadi salah satu apa namanya Icon dari desa. ikon desa tersebut Ya, ya. Jadi seperti itu. ya Nah, Pak. oke, masukan buat semuanya. Karena ini waktunya 4 bulan. Yang pertama, saya tidak menginginkan untuk Anda harus setiap hari ya melakukan kegiatan. Karena Pak Rektor mewanti-wanti jangan sampai mahasiswa ini pengalaman dari semester kemarin ada wali yang komplain kenapa harus tiap hari sedangkan kondisi saat ini adalah masa pandemi misalkan. Ya. Yang kedua, perlu adanya pos ya. Apakah semua ini nanti posnya di kelurahan? Untuk kita yang kemarin kan sudah berbincang-bincang, itu katanya sudah disediakan tempat. Jadi di situ teman-teman boleh nginep kalau misalnya dibutuhkan nginap, mungkin yang rumahnya jauh, karena kan di kelompok kami ada yang 3 anggota itu yang dari luar Sidoarjo. Jika memungkinkan untuk tidak memungkinkan untuk pulang, mungkin bisa nginep di sana, disediakan dari desanya gitu Pak. Terus untuk harinya itu kan kemarin kami sudah ngobrol kalau misalnya Senin sampai Kamis itu ada berkuliahan. Jadi kita bisanya itu Jumat sampai Minggu aja gitu. Ya. Terus untuk yang kelompok Surabaya, untuk posnya bagaimana? Iya Pak, sama. Disediakan Pak. Oh, disediakan ya. Oke. Ya. Nanti Mau tanya Pak. Ya, silakan. Kan ada pembukaan gitu, katanya dari pihak desa kalau pembukaan itu harus ada dosen pembimbingnya. Kalau nggak ada kalau nggak ada dosen pembimbingnya, pihak desa nggak mau kayak misalnya ada pembukaan gitu. Jadi langsung aja gitu. Kira-kira untuk pembukaan perlu apa enggak Pak? Kalau dari tetap ada pembukaan ya. Saya akan hadir karena itu salah satu bukti nanti. Dan banner dan lain-lain ini sudah dalam proses pengiriman. Ya. Jadi tujuan saya nanti datang, saya mengantarkan Anda semuanya, sekaligus saya juga bersilaturahmi lah. Ya karena kalau orang Jawa itu kan permisi lah, kan wajib dengan orang yang dituakan itu wajib. Kalau bagi saya seperti itu. Ya, nanti silakan diagendakan, jangan sampai berbarengan lah kalau bisa. Antara kelompok Surabaya 552 dan Sidoarjo 49 jangan berbarengan. Ya Pak. Ya. Untuk yang surat permohonannya yang dari UNESA itu yang ngisi Google Form itu ada tindak lanjut apa mungkin yang surat permohonan yang kemarin? Surat permohonan kemarin kan sudah saya kirim. Iya, itu kalau surat permohonan itu melampirkan nama kelompok atau enggak, Pak? Mungkin hanya ketua mungkin ya. Permisi Pak, mau nambahi soal perizinan Pak. Iya. Kemarin ada rapat ketua yang se-Surabaya itu dikatakan bahwa hari Senin besok itu keluar surat dari Bagas Bampol Kota. Jadi waktu di kelurahan nanti kita minta tanda tangan dari kelurahan, terus formnya sudah disediakan sama Bagas Bampol Kota, minta tanda tangan, setelah itu langsung diupload ke Bagas Bampol Kota, Pak. Ya.
Oke, yang Surabaya itu ya. Itu berlaku untuk Surabaya aja atau Sidoarjo juga mungkin? Untuk Surabaya, Sidoarjo sudah kalau Sidoarjo. Oh, yang MOU itu lah, Pak. Ya, Oh, itu kalau kemarin Sidoarjo sudah sudah. saya tanyain, katanya nggak perlu itu. Yang penting surat perizinan, ya. Oke, dari universitas toh? Iya, benar, Pak, dari universitas. Oke. Ya. Ini yang Sidoarjo belum ada ini ya, belum ada grup ketua dengan universitas ya? Sudah ada, Pak. Oke, oke, oke. Sementara gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan